Sahabat, siapa yang berani menghadapi matahari di waktu siang? Dia harus siap kehilangan matahari di waktu malam. Siapa yang siap melihat matahari terbit tadi pagi? Dia harus siap melihat matahari tenggelam di waktu sore. Karena tidak selamanya hari ini malam, dan tak selamanya juga siang. Ketika sedang terang, jangan terlalu bahagia, karena petang tak lama lagi datang. Tapi ketika malam tiba, jangan putus asa, karena begitu malam gelap pergi, subuh pun akan segera menjelang. Begitulah kehidupan ini. Terkadang jumlah sahabat kita semakin hari mungkin semakin sedikit. Tapi merekalah yang nantinya akan kita anggap sebagai saudara sendiri. Sahabat ada yang datang dan pergi untuk membuat seseorang tak pernah berubah. Seiring waktu berjalan, kehidupan seseorang juga akan membuat ikut berubah. Ikatan pertemanan atau persahabatan yang dibangun pun juga mungkin mengalami perubahan. Ada sahabat yang datang, tapi ada juga yang pergi. Kita pun tak bisa memaksakan seseorang untuk selalu dekat sebagai sahabat. Semakin dewasa, banyak peran baru yang harus dijalani. Seiring bertambahnya usia, kita akan menemukan banyak peran baru. Di sini, prioritas pun harus kembali dibagi. Orang-orang terdekat kita pun akan begitu. Mereka akan sibuk dengan hal-hal baru. Hal ini pun juga akan mempengaruhi ikatan persahabatan yang sudah dibangun. Sahabat yang tersisa pada akhirnya akan menjadi saudara baru kita. Semakin dewasa, cara berpikir dan memaknai sebuah persahabatan akan berbeda. Kalau dulu kita mementingkan jumlah dan banyaknya sahabat, kini kita lebih fokus pada menjaga sebuah hubungan persahabatan tetap kuat dan bertahan. Hingga pada akhirnya, kita akan lebih mensyukuri keberadaan segelintir sahabat kita yang masih bertahan. Bahkan mereka malah menjadi saudara baru kita, karena merekalah yang saat ini mengerti dengan kondisi dan posisi kita, sebagaimana kita dahulu sangat paham dan malahan memahami kondisi sahabat kita itu dulu yang saat ini sudah pergi buat selama-lamanya. Sahabat, tentunya rintangan dan halangan dalam sebuah persahabatan tidak luput mengiringi langkah kehidupan kita ini. Terkadang ada ghibah dan fitnah. Fitnah itu bagaikan segumpalan kapas yang ditiup angin. Kapas itu akan bertebaran ke sana dan kemari. Kalaupun kita mampu mengumpulkan kapas itu kembali, yakinlah kalau gumpalan kapas tersebut tidak akan pernah utuh seperti semula. Sedikit banyaknya kapas itu akan tertinggal di tempat ia terdampar.
Semoga kita terhindar dari fitnah dan ghibah, serta dijaga hati ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tidak memfitnah dan menggibah saudara sesama muslim dan orang lain. Jangan pelihara prasangka burukmu pada seorang lain, karena kapan kita akan meninggalkan dunia fana ini, kita pun tak tahu. Yang celakanya, malaikat maut telah merenggut nyawa kita sebelum kita sempat meminta maaf pada orang yang kita gibahi, atau kita gunjingkan, atau kita tuduhi, padahal mereka tak seburuk yang kita duga. Ada orang yang justru merasa tidak bahagia ketika ia tidak bisa membahagiakan orang lain, kendati pun ia sangat membutuhkan kebahagiaan itu sendiri. Bahkan mereka bisa memberikan dengan ikhlas walaupun dirinya sendiri memerlukannya. Pernahkah Anda mendengar kisah keluarga yang merasa lapar hanya karena memberikan makanan kepada tamunya, sementara di hadapan tamunya ia pura-pura kenyang? Pernahkah Anda mendengar kisah orang yang membagi minuman, begitu akan diminum ia lihat temannya kehausan dan memberikan minuman yang satu-satunya itu kepada temannya? Atau pernahkah kita mendengar kisah jikalau ia tidak sakit, malahan ia menangis? Justru ketika sakit ia bahagia, karena Allah bisa mengampuni dosa kita di kala sakit. Yang terpenting, bagaimana membaca sakit dengan kebahagiaan, bagaimana membaca suka berbagi dengan kebahagiaan, bagaimana membaca dapat membantu orang lain dikala kita juga sangat membutuhkan. Sahabat, pernah dulu seorang pujangga berkata, persahabatan yang tidak jujur umpama meniti buih di lautan. Hamparan buih nan memutih hanya indah di luaran, namun melewatinya berarti menuju ke jurang kehancuran. Mencari sahabat sejati bukanlah mudah. Ramai hanya di kala suka, namun kurang yang ingin menemani kita meniti duka. Sahabat sejati nilainya tiada bandingan. Dia ibarat berlian yang terbenam di dasar lumpur. Meskipun berbalut kekotoran, sinarnya memancar juga. Sahabat sejati juga menjunjung arti kesetiakawanan, kejujuran, dan bertanggung jawab. Sama bergembira di waktu senang, membimbing dan membantu sewaktu diri tergelincir dari batasan. Meskipun mungkin menegur itu disalah tafsirkan, tetapi atas dasar tanggung jawab sebagai sahabat, diteruskannya juga. Sahabat sejati tidak semestinya perlu berada di sisi kita setiap masa. Mungkin dalam setahun pertemuan dengannya boleh dihitung dengan jari. Namun hubungan erat terjalin sehati di dalam jiwa. Biarpun jauh, nilai persahabatan yang sedemikian akan tergenggam erat dalam diari ingatan. Menurut Imam Al-Ghazali, persahabatan itu harus dilandaskan dengan jiwa yang bersih.
Malah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Tidak sempurna iman kamu jika kamu tidak mengasihi saudaramu lebih daripada kamu mengasihi diri sendiri." Begitulah besarnya pengertian persahabatan dalam Islam, berlandaskan konsep persaudaraan. Justru itu, mari kita bersama-sama merenung dan mengamalkan hak-hak persaudaraan dan persahabatan seperti yang digariskan di dalam kitab Bimbingan Mukminin Imam Al-Ghazali. Sahabat, mungkin Anda pernah mendengar alkisah seorang raja memiliki 10 anjing ganas untuk menghukum siapapun yang bersalah. Jika sang raja marah, maka orang yang salah akan dilempar ke kandang agar dicabik oleh anjing-anjing ganas tersebut. Suatu hari seorang menteri membuat keputusan salah. Raja pun murka, maka diperintahkanlah agar sang menteri dimasukkan ke kandang anjing ganas tersebut. Menteri berusaha minta maaf pada raja. "Paduka, saya telah mengabdi padamu selama 10 tahun. Akankah Paduka tega menghukumku begini? Atas pengabdianku selama ini, saya hanya minta waktu penundaan hukuman 10 hari saja." Sang raja pun mengabulkannya. Sang menteri bergegas menuju kandang anjing-anjing tersebut lalu meminta izin kepada penjaga untuk menggantikannya mengurus anjing-anjing dan memberinya makan selama 10 hari. "Untuk apa?" tanya penjaga. Maka dijawab oleh menteri, "Setelah 10 hari nanti engkau akan tahu." Sejak itulah sang menteri memelihara, mendekati, memberi makan, bahkan akhirnya bisa memandikan anjing-anjing tersebut selama 10 hari hingga menjadi sangat jinak padanya. Tibalah waktu eksekusi. Disaksikan raja, dimasukkanlah sang menteri ke kandang anjing. Tetapi raja kaget saat melihat anjing-anjing itu justru jinak padanya. Maka dia bertanya, "Apa yang telah dilakukan menteri pada anjing-anjing tersebut?" Jawab menteri, "Saya telah mengabdi pada anjing-anjing ini selama 10 hari dan mereka tidak melupakan jasaku." Terharulah raja, meleleh air matanya, lalu dibebaskanlah sang menteri dari hukuman dan dimaafkan. Hikmah dari cerita di atas adalah agar kita tidak mudah mengingkari dan melupakan kebaikan-kebaikan yang kita terima dari orang-orang terdekat kita, hanya karena kejadian sesaat yang tidak mengenakan. Jangan mudah menghapus kenangan yang telah terukir dan persahabatan yang telah terjalin bertahun lamanya, hanya karena hal-hal kecil yang kurang kita sukai darinya saat ini. Mencari teman itu lebih mudah daripada mendapatkan sahabat. Jagalah persahabatan yang ada dengan baik, karena menjaga persahabatan itu jauh lebih sulit dari mendapatkannya.